10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, anak-anak semuanya. Sebelumnya Ibu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua ya. Baik, apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat, tidak ada yang sakit. Bagus. Hari ini alhamdulillah Ibu lihat banyak yang hadir, tapi ada juga yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir nak? Putra dan Alika. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu, seperti biasa. Ya, baik. Silakan berdiri dulu ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu mau kalian kali ini menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Masih ingat sama gerakannya? Masih ingat? Coba ya kita berdiri lagi ya. Lagu profil pelajar Pancasila sama gerakannya. Sama Ibu. Silakan berdiri lagi. Ibu hitung dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Bangunan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng
kita semua. Selamat sekali. Baik. Nah, setelah kita meninjau profil pelajaran Pancasila, kita akan masuk ke materi pelajaran. Tapi sebelum masuk ke materi pelajaran, kita akan berdoa terlebih dulu ya. Ibu minta Jumadil ya, pimpin doa. Silakan Jumadil. Baik teman-teman, gitu ya. Ayo Jumadil. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran mengenai ya, bagus. Nah, di pembelajaran hari ini yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan di subtema 1, cara mengelola udara bersih pembelajaran 1, muatannya IPA ya. Nah, IPA tentang alat pernapasan hewan dengan tujuan pembelajaran. Lihat kalian di layar proyektornya. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti bisa mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas atau memperlihatkan hasil karya kalian ya. Begitu. Nah, Ibu mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Tahu nggak kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernapas menghirup apa? Udara atau oksigen. Pintar sekali. Jadi kita semua manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernapas menghirup oksigen. Ya. Nah, saya masih belum semangat nih. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Kita tepuk 1, 2, 3 dulu ya. Ayo, ibu mulai nih. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, ada yang salah. Kita kasih apa yang salah ini? Ayo, kasih apa? Nyanyi. Kita
Baik, kita simpan dulu namanya ya. Siapa nak? Yang salah? Rizky. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Bagus, bisa semua. Rizky, simpan namanya ya. Nanti suatu saat kita akan kasih sesuatu sama Rizky karena dia salah bentuknya. Kita masuk ke pembelajaran dulu ya. Nah, tadi kalian sudah melihat tujuan pembelajaran. Sebelum Ibu jelaskan, kalian tonton video berikut dulu ya. Ibu punya video nih. Teman-teman, di pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernafasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernafasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, Pipo. Iya Lura, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik. Dan teman-teman, di pelajaran yang lalu, alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja, kan, Pipo? Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru, kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan terbuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi insang sebagai alat penyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen, kan? Lalu, dia juga bisa mengatur geraknya burung di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labir yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan ikan. Tahu aku, alat pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernafasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pernafasan pada burung ada beberapa kan, Pipo, yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat burung berterbang atau istirahat, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida.
Lalu, paru-paru kembali menepis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara saat burung tidak mengepakkan sayapnya, dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat sayap terangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Keren! Nah, beda lagi dengan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernafasnya dengan paru-paru. Alat pernapasannya sama dengan alat pernapasan mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air, Pipo. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan nafas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah Amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya, katak. katak mengalami metamorfosis loh, Pipo, yaitu perubahan bentuk dari telur berudut atau cebong. Teman-teman, di pelajaran yang lalu, Berudut atau cebong. paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Setelah amfibi, selanjutnya kita akan melihat alat pernafasan pada serangga nih, Pipo. Alat pernafasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernafasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh udara yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, Pipo. Ya luar, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakeol. Jenis binatang yang terakhir nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, sering basah. Apakah itu? Teman-teman, di pelajaran Dan kita akan melihat alat pernafasan pada serangga. atau untuk lubang pernafasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh udara yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, Pipo. Ya luar, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakeol. Jenis binatang yang terakhir nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, sering basah. Apakah itu? Apa itu, Nak? Cacing. Cacing yang bergulirnya. Teman-teman, gitu. Nafas dengan paru-paru. Dia memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing ya. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama apa yang tadi kita sudah pelajari. Jadi ini ya, mamalia atau hewan yang bisa anaknya bernafas dengan paru-paru, termasuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan dugong. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki tato yang menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air. Jadi hiu juga dengan paru. Bahkan, ikan bernafasnya dengan insang. Kalau burung, alat pernafasannya terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru,
paru-paru, dan satu alat pernapasan istimewa yang membantu burung saat terbang yang disebut dengan tubi-tubi udara. Lalu, hewan melata atau reptil bernapas dengan paru-paru. Pada saat masih beruduk, katak akan bernapas dengan kencang dan bernapas dengan paru-paru dan kulit saat pola menjadi dewasa. Serangga memiliki spirakel dan trakea sebagai alat pernapasan. Dan yang terakhir, pencacing yang bernapas melalui permukaan kulit. Wah, unik-unik ya pernapasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Gitu ya. Baik. Nah, tadi kita sudah menonton videonya ya. Sekarang coba perhatikan kembali layar proyektornya. Organ pernapasan pada hewan. Lihat, organ pernapasan pada hewan. Seperti manusia ya, seperti kita juga, hewan itu juga bernapas dan menghirup oksigen, juga mengeluarkan karbon dioksida, gitu ya. Namun sistem pernapasan pada hewan itu berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenis hewannya. Kita lanjut ya. Yang pertama terlihat di gambar. Gambar apa itu, Nak? Gambar cacing. Ingat ya, Reski masih ada utang sama ibu ya. Ingat ya. Cacing, alat dan sistem pernapasan pada cacing atau bahasa ilmiahnya disebut juga vermes. Nah, cacing bernapas dengan kulit. Cacing itu bernapas dengan kulit. Intinya kalau dipikirkan seperti manusia, kalau kita kan ada lubang hidungnya tuh untuk masuk oksigen. Kalau kulit bagaimana tuh, Bu? Nah, jadi kulit oksigen itu akan masuk ke dalam kulit cacing, diserap dan disebarkan melalui pembuluh kapiler yang ada pada tubuh cacing. Juga kalian perhatikan layar proyektornya. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit seperti pada video tadi ya. Kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Dia tidak bisa hidup di tempat yang kering. Kenapa? Karena kulitnya itu harus selalu basah dan berlendir. Disitulah dia bisa menyerap oksigen ke dalam tubuhnya ya. Nah, oleh karena itu, cacing itu menyukai tempat-tempat yang lembab supaya kulitnya tetap basah. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Bagus. Kita lanjut dengan hewan berikutnya. Apa itu, Nak? Serangga. Nah, kalau serangga, perhatikan layarnya. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau disebut juga insekta, ya. Pernapasan pada serangga itu namanya trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya seperti pada gambar ya. Gambarnya ini, nah seperti inilah ya. Bisa dilihat, terlihat jelas nggak ini? Nah, terlihat ya. Nanti kita akan cari lagi di rumah atau di mana kalian bisa searching di Google atau di web. Apa sih, bagaimana sih cara serangga itu bernapas? Mungkin ada videonya ya di YouTube atau di TikTok, dimanapun banyak loh sekarang video-video pembelajaran. Kalian bisa lihat dimanapun bagaimana sih sistem pernapasan pada hewan itu banyak sekali ya di internet. Trakea itu mengeluarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh dibuang. Sama seperti manusia juga, dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Baik, lanjut ya. Hewan selanjutnya adalah ikan. Nah, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau disebut juga Pisces. Pernah dengar Pisces? Zodiak? Oh, udah tahu zodiak.
mirip saringan ya, kayak saringan. Pernah pegang ikan kan? Mama-mama biasanya masak itu pernah lihat ikan. Nah, namanya adalah insang. Insang itu berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di bagian rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Kedua sisi kepala berarti kanan dan kiri, kanan dan kirinya, gitu ya. Coba kita lihat di layarnya. Insang itu tepat terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, ini ada 4 insangnya ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Benar ya? Ada 4 insang. Jadi alat pernapasan pada ikan adalah insang. Lanjut. Nah, ini yang berbeda sedikit. Ini adalah amfibi atau hewan yang hidup di darat dan di air. Amfibi yang ada di gambar ini adalah katak. Alat dan sistem pernapasan pada katak. Katak ini termasuk hewan amfibi karena dia hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Saat dia masih kecil, berupa kecebong seperti ini, dia masih bernapas menggunakan insang. Insangnya berada di luar tubuhnya seperti ini ya, tidak seperti ikan. Kemudian, karena dia berudu atau kecebong ini, dia belum bisa hidup di darat, dia masih di air aja. Jadi dia alat pernapasannya masih insang. Kemudian lagi, insang kecebong itu terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapil darah. Nah, lihat. Kalau yang di sebelahnya itu adalah katak dewasa. Berbeda dengan kecebong, kalau katak dewasa itu sudah bernapas menggunakan apa Resi? Paru-paru. Seperti pada gambar ini ya. Nah, ini paru-parunya. Gitu. Jelas ya gambarnya? Jelas. Jadi kalau kecebong bernapas menggunakan kecebong itu menggunakan insang. Kalau katak menggunakan paru-paru. Bagus, masih ingat semua. Kita lanjutkan. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Coba siapa aja di sini yang tahu reptil itu hewan apa aja? Yang pertama buaya, kemudian biawak, ular, apalagi komodo, roke, katak, cicak. Nah, itu termasuk hewan reptil ya. Kalau yang ada di gambar ini hewan apa? Dinosaurus. Mungkin ya bisa jadi kira kalau dilihat dari struktur tubuh dinosaurus itu seperti reptil ya. Bisa jadi dia juga termasuk dalam reptil. Karena sekarang ini sudah tidak ada dinosaurus, jadi para ilmuwan itu tidak bisa meneliti hewan dinosaurus karena sudah tidak ada hewannya di zaman sekarang. Ada nggak? Gimana nggak? Oh, itu termasuk dinosaurus ya? Bisa jadi ya. Karena kalau kita lihat di film-film atau di simulasi film itu, kalau dinosaurus bentuknya seperti reptil ya. Bisa jadi dia masuk ke dalam golongan reptil. Mungkin ya. Nah, untuk kali ini kita lihat di buaya. Nah, lihat buaya nih. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, biawak. Tahu biawak kan? Yang paling penting yang harus kalian ingat, reptil itu bernapas menggunakan paru-paru, sama seperti kita manusia ya, menggunakan paru-paru. Baik, kita lanjutkan hewan selanjutnya. Oh, habis. Baiklah. Nah, ibu punya game. Setelah ibu bertanya, langsung angkat tangan ya. Angkat tangan. Seperti yang ada pada gambar.
Lanjut. Masih game ya ini ya. Coba perhatikan gambar apakah itu? Ikan menggunakan insur. Sekali. Ini paling mudah diingat ya. Ikan itu bernapas menggunakan insur. Nah, yang ini. Satu dulu ya. Kecebong atau berudu bernapas menggunakan Jali menggunakan insang. Kalau kakak Reski paru-paru. Jadi ingat ya, kalau dia masih kecebong dia menggunakan insang. Tapi kalau sudah berubah menjadi kakak dewasa dia menggunakan paru-paru. Reptil. Ibu itu sampai 3. 1, 2, 3. Katanya siapa yang tahu reptil? Menggunakan apa? Adil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Bagus. Ya, sip. Ini ya. Terima kasih. Jadi materi kita hari ini sudah habis, yaitu mengenai organ pernapasan hewan. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak mengenai materi kita hari ini? Kira-kira sudah paham ya? Sudah paham. Coba kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, cacing menggunakan kulit. Cacing itu bernapas menggunakan kulit. Kulitnya itu harus selalu basah karena dia memasukkan oksigen ke tubuhnya melalui kulitnya. Dia disebar ke seluruh tubuhnya melalui pembuluh yang ada dalam tubuhnya. Kemudian lagi ikan insang. Bagus sekali. Kalau ular itu reptil. Paru-paru. Kemudian lagi katak dewasa. Katak kecil atau kecebong. Sekali sudah ingat semua ya. Nah, untuk materi hari ini itu sudah habis. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sekarang ini kan duduknya sudah berkelompok-kelompok ya. Nah, Ibu tentukan yang di situ kelompok kita beri nama sesuai nama hewan yang tadi kita pelajari. Di sini maunya namanya apa nak? Komodo, boleh. Di sini mau kelompok apa? Buaya. Kalau di sini kelompok cacing, boleh. Cacing, kelompok cacing. Ingat ya. Komodo, buaya, cacing. Nah, kita sudah menentukan kelompoknya. Ibu punya tugas untuk kalian melalui lembar kerja. Nah, perhatikan dulu ya. Lembar kerja ini nanti kalian beri nama, lihat di layar komputernya. Di tempat nama kalian beri nama di sini sesuai nama kelompoknya, sesuai nama-nama yang ada di kelompoknya. Boleh ditulis nanti di sampingnya kelompok buaya, kelompok komodo, ya boleh. Nah, setelah kalian baca teks yang ada di LKPD, nanti buatlah peta pikiran ini yang Ibu sudah siapkan. Ini teksnya, kalian perhatikan teksnya ya. Nah, ini teks ada juga nanti di LKPD yang kalian pegang. Nah, tugasnya adalah kalian mengungkapi peta pikiran organ pernapasan hewan. Seperti yang ada pada layar. Di sini perintahnya lengkapilah peta pikiran organ pernapasan berikut. Nah, yang pertama di situ sesuai dengan nomornya cacing tanah, yang kedua serangga dan selanjutnya. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Komodo, buaya, cacing tanah. Ibu
Silakan ditulis dengan nama panjangnya. Garis miring nama kelompoknya di sebelah kanan nama itu ya. Ya. Bisa dilihat di lembar LKPD kalian. Dibaca di situ teksnya ya. Setelah dibaca baru kalian kerjakan. Ya, kalau bisa semuanya, silakan isi satu persatu. Kita lihat dalam waktu 15 menit, kalau bisa semua ya. Diurutkan dari nomor 1 dulu. Kan waktunya masih banyak nih, 15 menit. Silakan pergunakan waktu 15 menit. Semua dulu. Lanjut ya, silakan dikerjakan sesuai dengan lembar LKPD ya. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan sama ibu ya. Silakan kerjasama sama kelompoknya. Yang pertama itu cacing tanah, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat kucing, dan yang kelima reptil. Ya, ya. Ya, yang apa simple, bisa simpulkan boleh.
representasikan adalah reptil. Kalau kelompok komodo yang dipresentasikan apa? Reptil juga boleh, atau insekta apa? Serangga. Ya, silakan dilanjutkan. Boleh Reski menyebutkan berapa menunjukkan. Karena kamu sendiri ya. Lima menit ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan kembali. Kelompok cacingnya harus diisi ya. Nanti yang akan diperlihatkan ke depan itu cacing. Nanti kita akan diskusi. Kelompok yang cacing akan mempresentasikan cacing. Boleh kalian bertanya tentang cacing. Yang harus diisi yang cacing dulu. Kalau masih ada waktu seperti sekarang masih ada waktu gitu. Itu yang selalu berjalan. Boleh diisi yang sebelahnya juga ya. Yang intinya saja. Ini juga mau ada waktu.
intinya gitu. Misalnya alat pernapasan berjanji adalah alat pernapasan pendidikan adalah alat pernapasan pada tenaga adalah jangan lupa kerjasamanya ya. Ya. Simpelnya yang kalian perhatikan tadi. Ada yang sudah selesai nggak? Sudah ya, waktu habis. Silakan pegang lembar kerja peserta didiknya. Baik, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah sampai pada akhir ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kalian mempresentasikan karyanya depan. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok cacing ya. Silakan kelompok cacing. Silakan kelompok cacing. Silakan kelompok cacing maju. Semua. Maju sampai ke kelompoknya. Ayo, silakan kelompok cacing. Silakan sini, baris. Siapa yang mungkin maju? Silakan ayo sini. Nah, bagus. Perhatikan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alat dan sistem pernapasan pada cacing bernapas melalui permukaan tubuh. Cacing setelah dewasa dan berhenti untuk memudahkan penyerapan oksigen dan
bernapas menggunakan apa kelompok cacing? Kulit. Boleh. Kelompok selanjutnya ada yang ditanyakan? Boleh. Siapa? Silakan. Kenapa kulit cacing selalu basah? Karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, jadi kenapa kulit cacing itu selalu basah? Supaya udara atau oksigen itu mudah masuk ke dalam tubuh cacing. Kalau kering itu dia susah masuk gitu ya oksigennya. Bagus. Ada lagi kelompok komodo, kelompok buaya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cacing pernapasan? Cacing bernapas. Bagaimana cacing bernapas? Kelompok cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, jadi cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ibu beri kesimpulan ya. Jadi cacing itu bernapas menggunakan permukaan kulit atau kulitnya. Pertanyaan dari kelompok komodo tadi, kenapa kulit cacing itu selalu basah? Jawabannya adalah untuk mempermudah pernapasan cacing itu sendiri supaya oksigen mudah masuk ke dalam tubuh cacing dan disebarkan melalui pembuluh kapiler yang ada pada tubuh cacing. Begitu ya? Sudah? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok cacing. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok komodo. Komodo yang mana? Ini. Oh, silakan komodo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami di sini dari kelompok komodo akan mempresentasikan alat pernapasan pada hewan serangga. Baik, serangga ya. Alat dan sistem pernapasan pada serangga. Alat sistem pernapasan serangga menggunakan trakea. Sistem pencabangan trakea disebut trakeola. Sel-sel tubuh mengambil oksigen dari pembuluh darah ke darah kecil. Trakeola mengalir lalu dibuang melalui lubang spiral. Ya, jadi intinya alat pernapasan pada serangga ya. Baik, kelompok cacing dan kelompok buaya, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan kelompok cacing terlebih dahulu. Alat pernapasan serangga itu apa? Pertanyaannya bagaimana atau apa sih alat pernapasan pada serangga itu? Silakan dijelaskan kelompok komodo. Sistem pernapasan serangga menggunakan trakea atau disebut juga trakeola. Nah, jadi alat pernapasan pada serangga itu bernama trakea atau trakeola. Ya. Kelompok komodo, siapa lagi? Ya betul komodo ya. Buaya. Kelompok buaya ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan ditanggapi atau ditambahkan, boleh ya? Boleh, silakan. Kalau mau menambahkan juga boleh, bebas. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kelompok selanjutnya nih. Serangga, kalian mempersatukan serangga ya? Serangga. Tidak ada tanggapan dan tidak ada pertanyaan. Baik, sekarang Ibu simpulkan ya dari hasil karya dari kelompok komodo yang mempresentasikan mengenai alat dan sistem pernapasan pada serangga, yaitu menggunakan trakea namanya. Silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok buaya, silakan maju kelompok buaya.
alat dan sistem pernapasan pada reptil. Bagus. Lanjut. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya, gitu ya. Nah, jadi intinya kalian mempresentasikan alat pernapasan pada reptil. Silakan kelompok cacing dan kelompok komodo, apakah ada yang mau ditanggapi, ditambahkan atau ditanyakan? Boleh, bebas. Silakan kelompok cacing dulu. Apakah ada tanggapan kelompok cacing? Ada, silakan. Intinya kelompok buaya mempresentasikan mengenai sistem pernapasan pada reptil. Silakan kelompok cacing. Boleh tanggapan, pertanyaan, atau mau menambahkan juga boleh. Mau menambahkan ya boleh. Silakan Ketua Kelompok Cacing Jumadil Aulia Darmawan. Silakan. Hewan yang termasuk jenis reptil itu ada apa aja? Nah, jadi pertanyaannya hewan yang termasuk jenis reptil itu apa aja kita sebutkan? Ayo kelompok buaya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, itu termasuk ya, salah satunya ada cicak, biawak, ular. Kelompok komodo beri tanggapan atau pertanyaan atau menambahkan boleh? Bebas. Reptil bernapas menggunakan pernapasan. Nah, jadi pernapasan reptil itu apa? Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Jadi sama seperti kita ya. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Baik, semua kelompok sudah maju. Ibu beri kesimpulan dulu untuk kelompok buaya yang mempresentasikan sistem dan alat pernapasan pada reptil, yaitu paru-paru. Jadi sistem pernapasan pada reptil itu menggunakan paru-paru. Jadi yang termasuk hewan reptil tadi apa aja? Ada ular, ada buaya, ada cicak, ada komodo, ada biawak, dan lain-lain. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik. Kita sudah belajar mengenai sistem dan alat pernapasan pada hewan. Kemudian kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah ibu sediakan, dan kalian juga sudah mempresentasikannya di depan dan kita sudah berdiskusi. Kita ulang sedikit mengenai materi hari ini, mengenai sistem atau alat pernapasan pada hewan. Yang pertama tadi ada cacing. Cacing bernapas menggunakan apa nak? Kulit. Yang kedua serangga. Serangga bernapas menggunakan trachea. Kemudian lagi ada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ada amfibi, contohnya katak tadi ya. Katak muda atau kecebong atau biasa disebut juga berudu menggunakan insang. Kemudian setelah dewasa dia menggunakan paru-paru. Kemudian yang terakhir tadi ada hewan apa nak? Setelah cacing, serangga, amfibi, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang karena dia hewan air ya, dia menggunakan insang pada sisi dan kanan kepalanya. Kemudian ada lagi hewan apa lagi? Lembar kerja peserta didik yang sudah ibu sediakan, dan kalian juga sudah mempresentasikannya di depan dan kita sudah berdiskusi. Kita ulang sedikit mengenai materi hari ini, mengenai sistem atau alat pernapasan pada hewan. Yang pertama tadi ada cacing. Cacing bernapas menggunakan apa nak? Kulit. Yang kedua serangga. Serangga bernapas menggunakan trachea. Kemudian lagi ada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian ada amfibi, contohnya katak tadi ya. Katak muda atau kecebong atau biasa disebut juga berudu menggunakan insang. Kemudian setelah
Ikan bernapas menggunakan insang karena dia hewan air ya. Dia menggunakan insang pada sisi dan kanan kepalanya. Kemudian ada lagi hewan apa lagi? Kodok. Tatang sudah. Cicak termasuk reptil. Ya, sudah semua ya kita sebutkan. Nah, bagus. Kita sudah mempresentasikan tadi, kita sudah beri, kita ulang pelajarannya juga. Nah, sekarang kalian kumpulkan LKPD-nya ke depan, silakan. Depan dulu. Silakan taruh di meja ibu ya, LKPD-nya dikumpulkan kembali ke sini. Terima kasih. Baik, hari ini untuk materi alat pernapasan pada hewan sudah selesai ya. Menurut kalian untuk pembelajaran hari ini kira-kira apa sih yang menarik? Ada yang menarik tidak? Ada. Apa nak? Videonya boleh. Yang menarik videonya. Kalau kelompok cacing apa yang menarik? Gambar-gambarnya. Gambarnya. Kalau kelompok buaya apa yang menarik pembelajaran hari ini? Kalian sudah mengetahui mengenai alat pernapasan pada hewan. Baik, kita sudah belajar mengenai alat pernapasan pada hewan. Bagus. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian di rumah ibu juga nanti ada tugas mandiri. Silakan dilihat di layar proyektor ya. Nah, ini adalah tugas mandiri untuk kalian. Nanti ibu akan bagikan di grup WA aja. Di WA grup bisa terlihat nak? Bisa terlihat? Nah, itu nanti ibu akan bagikan di WA grup saja untuk kalian tugas mandirinya. Ya, kalau begitu untuk pembelajaran